Pertama kita akan menanyakan identitas ya Bu. Namanya siapa? Suciawati, Umur? 40, Alamatnya? Asarwango, Hobi? jalan-jalan, Pekerjaan Ibu apa? pekerja kantoran. Apa keluhan utama Ibu? Jadi saya merasakan nyeri pada pergelangan tangan kanan saya dan juga kesemutan pada jari-jari saya saat digunakan beraktivitas terlalu lama. Sejak kapan Bu? Sebulan yang lalu. Bagaimana bisa terjadi? Jadi saat awal bulan yang lalu itu saya merasakan nyeri pada pergelangan tangan kanan saya dan saya juga merasakan kesemutan pada jari-jari saya. Sampai sekarang masih sakit? Iya. Aktivitas atau saat apa sakitnya bertambah? Saat saya sedang mengendarai motor, saat saya memasak, saat saya juga biasa mengetik di kantor dan aktivitas lainnya. Apakah Ibu sudah lakukan pemeriksaan radiologi dan lab? Iya sudah. Bagaimana hasilnya? Apa kata dokter? Katanya dokter itu saya terkena CTS. CTS. Dikasih obat, terus bagaimana perasaan Ibu sudah minum obat? Saya sudah dikasih obat dan saya merasa sudah cukup baik, namun makin kesini saya merasa sudah kambuh lagi dan saya merasakan nyeri pada pergelangan tangan saya kembali dan di kesemutan pada jari-jari saya. Apa ada keluhan lain? Saya merasakan nyeri pada leher saya juga merasakan pusing dan juga saat udara dingin dan di pagi hari saya merasakan kesemutan pada jari-jari saya. Ya, selanjutnya pemeriksaan inspeksi statis. Coba Ibu tangannya ke sini. Ya, saat diam itu tidak ada bengkak, tidak ada atrofi dan deformitas, raut wajah cemas, tangan terlihat kaku. Selanjutnya inspeksi dinamis. Coba Ibu minta tolong. Tidak ada spasme, tidak ada udem, dan juga suhunya normal. Pemeriksaan fungsi gerak dasar ya Bu. Yang pertama gerak aktif, dorsofleksi. Oh iya, kanan tidak full ROM-nya. Sekarang gerak palmar. Yang kanan tetap tidak full. Selanjutnya ulna deviasi, menjauh ya full. Radial deviasi full. Sekarang gerak pasif, dorso palmar, ulnar deviasi dan radial deviasi. Tadi pasif tidak full pada dorso dan palmar ya Bu. Selanjutnya TIMT, minta tolong lawan gerakan saya Bu. Pertama dorso, kedua palmar, ketiga ulna, keempat radial. Melawan tahanan bagus semua, alhamdulillah. Selanjutnya tes orientasi, gerakan mengambil barang, mencubit barang, ya masih bagus. Pemeriksaan R atau restriktif. Pada ROM adanya keterbatasan gerak pada wrist dan hand. ADL-nya masih nyeri saat mengetik, menulis, mengambil barang, memasak, dan aktivitas yang lain yang digunakan sangat lama, dan pekerjaannya terganggu saat diwawancarai tadi, dan juga rekreasinya juga terganggu saat mengendarai motor. Selanjutnya kita sudah lakukan semua bagian spesifik tes. Selanjutnya kita menentukan T, tisu impairment.
Pada muskulotendinogen didapatkan ada atrofi pada otot-otot tenar dan sprain pada pergelangan tangan dan juga tendon fleksornya. Osteoartrogen tidak ada. Neurogen peningkatan tekanan pada saraf medianus yang ditandai dengan kesemutan pada jari-jari 1 sampai 4, dan psikogenik yang ditampakkan pada wajah pasien terasa cemas. Basic test namanya. Yang pertama ada vital sign. Ya, 110/80. Antropometri pada bagian hand, kita akan lihat atrofi pada otot. 16, 16,2. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh, jadi tidak ada atrofi pada tangan kanan. Yang namanya verbal descriptive scale. Nanti ibu yang ungkapkan berapa angka nyeri yang ibu rasakan saat diam, saat saya menekan, dan juga saat digerakkan ya. Dengan angka 1 tidak nyeri, 2 nyeri sangat ringan, 3 nyeri ringan, 4 nyeri tidak begitu berat, 5 nyeri cukup berat, 6 nyeri berat, dan 7 nyeri hampir tak tertahankan atau nyeri yang sangat berat. Yang pertama diam. Bagaimana bisa ibu sampaikan angka nyerinya saat tangan ibu diam? 1. Oh ya, 1 berarti tidak nyeri. Nah sekarang saya tekan. Bagaimana ibu? 3 nyeri ringan. Coba ibu menggerakkan. Bagaimana sakitnya? Oh 5, berarti nyeri yang cukup berat ya ibu. Ya, pengukuran ROM pada hand. Yang pertama gerakan dorsifleksi ke bawah ya bu. 45 derajat. Dari selanjutnya palmar fleksi. Diangkat ke atas bu. 50 derajat. Selanjutnya abduksi. Derajat dan adduksi 50 derajat. Atau MMT. Yang pertama gerakan dorsofleksi. Selanjutnya palmar lawan 2 ulna, radial. Selanjutnya pengukuran ADL index cuts, mengukur nama, suci, tanggal pemeriksaan, bantuan beraktivitas dilakukan dengan pengawasan, pengarahan atau bantuan seseorang. Mandiri berarti aktivitas dapat dilakukan tanpa pengawasan, pengarahan, dan bantuan seseorang. Bagaimana dengan aktivitas mandi? Apakah dapat mengerjakan sendiri, sebagian dibantu, atau seluruhnya dibantu? Mengerjakan sendiri. Oh, mengerjakan sendiri. Selanjutnya berpakaian.
tidak dibantu, sebagian dibantu, atau dibantu keseluruhan? Sendiri. Sendiri juga. Selanjutnya ke toilet. Dapat pergi ke WC sendiri dengan bantuan orang lain atau mengerjakan sendiri semua ya. Transfer. Tanpa bantuan, dapat melakukan bantuan, tidak dapat melakukan. Kadang-kadang kalau nyari tangan butuh bantuan. Iya. Sekarang bladder dan bowel dapat mengontrol, kadang-kadang ngompol atau BAB di tempat tidur, atau dibantu seluruhnya. Dapat mengontrol. Dapat. Makan dapat melakukan tanpa bantuan. Makan dapat sendiri kecuali hal tertentu, seluruhnya dibantu. Dapat makan dapat sendiri, tapi untuk hal-hal tertentu. Iya. Jadi dari pemeriksaan mandiri untuk 5 fungsi. Satu modalitas yang bisa diberikan untuk penderita CTS dengan menggunakan ultrasound. Peran modalitas sumber fisiknya itu salah satunya ada tes panas dingin. Di sini ada air panas dan di sini ada air dingin. Apakah ibu masih bisa membedakan? Ini Panas, dingin. Masih bisa. Spesifik pada wrist dan hand. Yang pertama, Valen test. Satukan punggung tangan kanan dan kiri seperti ini. Tahan hingga hitungan 60 detik. Tanda positif jika pasien merasakan kesemutan dan negatif jika pasien tidak merasakan kesemutan pada jari-jarinya. Yang kedua ada Tinel test. Sisi elbow 0 sampai 30 derajat, lalu supinasi wrist. Fisioterapis mengetuk pada pergelangan tangan sebanyak 6 kali. Jika pasien merasakan tersengat dan kesemutan pada jari-jari 1 sampai 4, itu artinya positif. Selanjutnya ada indeks aktivitas fungsional WHDI. Pasien sudah diwawancarai dan mendapat total 30% ketergantungan dengan interpretasi moderate.